Yang terhormat Ibu Dian Ekawati Sari, SP, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Hama dan Penyakit Tanaman, serta teman-teman peserta diskusi yang semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, kesempatan, terlebih nikmat iman yang insya Allah masih melekat dalam jiwa-jiwa kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo semuanya, tahu nggak sih tomat ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, tomat ini merupakan komoditas sayuran yang sangat berperan penting dalam menunjang ketersediaan pangan dan kecukupan gizi masyarakat. Namun, di sisi lain, hal yang paling ditakuti oleh para petani tomat adalah hama. Jelas karena hama merupakan faktor penting dalam budidaya tanaman tomat. Nah, serangan hama ini dapat menurunkan produktivitas panen dan bahkan menyebabkan kematian pada tanaman tomat. Nah, untuk itu kita sebagai mahasiswa pertanian tentu hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, untuk itu perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas agroteknologi B akan membawakan materi terkait dengan hama utama pada tanaman tomat. Bersama saya Sahrina dan rekan saya ada Sulhadi, Rahmat Hidayat, dan Nurul Amalia Ramadan. Nah, guna mengatasi rasa penasaran teman-teman terkait dengan hama utama pada tanaman tomat, langsung saja saya persilakan kepada para presenter kami untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Hama pertama yang menyerang tanaman tomat atau Lycopersicum esculentum yaitu hama thrips atau Thysanoptera yang menurut Kartasaputra diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Thysanoptera, famili Thripidae, genus Thrips, spesies Thrips sp. Kemudian morfologi Thrips, telurnya yaitu berbentuk oval, berukuran sangat kecil maka sering tak terlihat dengan mata telanjang. Telur ini diletakkan dalam jumlah yang banyak dengan rata-rata 80 butir tiap induk. Selanjutnya, Nympha instar pertama, berbentuk seperti kumparan, berwarna putih jernih, mempunyai 2 mata yang sangat jelas berwarna merah. Thrips instar kedua berwarna lebih kuning dengan panjang 0,9 mm. Selanjutnya yaitu pupa. Pada stadium prapupa maupun pupa, ukuran thrips lebih pendek dan muncul 2 pasang sayap dan antena. Selanjutnya yaitu imago. Imago memiliki sayap yang ukurannya relatif panjang dan sempit. Tubuhnya berwarna kuning pucat sampai ke hitam-hitaman. Serangga dewasa dapat berukuran 1-2 mm. Selanjutnya yaitu biologi thrips. Telur lamanya yaitu 5 hari. Nympha instar pertama selama 2 hari, kemudian nympha instar kedua selama 4 hari, kemudian pada fase prapupa 1 hari, pada fase pupa 2 hari, kemudian imago jantan selama 6 hari, sedangkan imago betina selama 9 hari. Kemudian yaitu ekologi thrips. Telur diletakkan dalam jumlah yang banyak dengan rata-rata 80 butir tiap induk. Letak telur akan mudah diketahui dengan memperhatikan bekas tusukan pada bagian tanaman tersebut, dan biasanya di sekitar jaringan tersebut terdapat pembengkakan. Larva instar pertama yang baru menetas segera memakan jaringan tanaman. Nympha mereka sangat mobile dan sering berpindah-pindah ke bagian lain dari tanaman. Kemudian pada larva instar kedua, thrips aktif bergerak mencari tempat yang berlindung, biasanya dekat urat daun atau pada lekukan-lekukan di permukaan bawah daun. Pada fase pupa, dalam beberapa tahap prepupa atau pupa tetap berada dalam tanaman. Tahap pupa tahan terhadap insektisida dan aktivitas makan berangsur berhenti. Selanjutnya pada fase imago, thrips adalah penerbang yang buruk, tetapi sayap berumbai mereka
memungkinkan mereka untuk dengan mudah dibawa oleh angin. Imago betina dapat bertelur sampai 80 butir yang diletakkan ke dalam jaringan epidermal daun dengan bantuan ovipositornya yang tajam. Kemudian yaitu gejala serangan trips. Gejala serangan trips pada daun tanaman berbentuk bercak-bercak putih atau seperti perak pada permukaan daun. Letak bercak yang berdekatan akan bersatu menyebabkan permukaan daun berwarna putih seperti perak. Selanjutnya warna seperti perak berubah menjadi coklat dan akhirnya daun mati. Pada serangan berat, pinggir daun akan menggulung ke atas. Kotoran trips akan menutupi permukaan daun. Selanjutnya yaitu pengendalian trips. Pengendalian trips dapat dilakukan dengan cara pengendalian mekanis, dengan cara memasang perangkap perekat, kemudian melakukan pembersihan manual menggunakan kuas dan larutan air sabun. Kemudian dapat juga dengan menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik bagi tanaman. Yang kedua yaitu pengendalian biologi. Dapat dilakukan dengan menggunakan predator seperti ladybugs dan brown lacewing. Yang kedua selanjutnya strategi lain yaitu dengan insektisida biologis seperti Beauveria bassiana. Pengendalian kimia dapat dilakukan dengan cara menggunakan insektisida yang sintetik maupun yang organik. Penyemprotan dilakukan pada pagi dan sore hari ketika trips masih berkeliaran di permukaan tanaman. Kemudian kultur teknis, perbaikan teknik budidaya tanaman agar tercipta kondisi tanaman yang tidak disukai oleh trips termasuk pemupukan, penanaman tanaman, perangkap maupun tumpang sari. Lanjutkan hama utama yang menyerang pada tanaman tomat yaitu ulat gerayak atau Spodoptera littorae. Adapun klasifikasi hama ulat gerayak menurut Karlshoven 1981 yaitu Kingdom Animalia, divisi Arthropoda, kelas Incerta, ordo Lepidoptera, family Nucleidae, genus Spodoptera, spesies Spodoptera littorae. Adapun morfologi pada ulat gerayak yaitu telur berbentuk hampir bulat dengan bagian datar melekat pada daun, kadang tersusun dari 2 lapis, warna coklat ke kuning-kuningan, tertutup bulu serta berludur. Larva instar 1 biasanya berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi hijau tua saat memasuki instar 2. Pada larva instar 3 dan 4 berwarna menjadi hijau kehitam-hitaman. Pada saat larva memasuki instar 5, warnanya berubah menjadi coklat muda. Pupa ulat gerayak berwarna coklat muda dan pada saat akan menjadi imago berubah menjadi coklat kehitam-hitaman. Pupa memiliki panjang 9-12 mm dan bertipe optek. Selanjutnya imago memiliki panjang berkisar 10-14 mm dengan jarak rentang sayap 24-30 mm. Sayap depannya berwarna coklat tua dan dengan garis-garis yang kurang jelas. Dan terdapat pula bintik-bintik hitam. Sayap belakang berwarna keputihan dan tepi garis bergaris hitam. Adapun biologi ulat gerayak yaitu telur 3-5 hari, larva intar 1 2-3 hari, larva intar 2 2-3 hari, larva instar 3 2-3 hari, imago 9-10 hari, pupa 8-11 hari, imago jantan 9-11 hari, betina 11-15 hari. Ekologi ulat gerayak telur diletakkan pada malam hari secara berkelompok di bawah atas permukaan daun atau bagian tanaman lainnya, baik pada tanaman inang maupun bukan inang. Larva instar 1 dan 2 akan tinggal berkelompok di sekitar kulit telur dan memakan epidermis daun bagian bawah larva tua. Pupa berada di dalam tanah dengan kedalaman 1 cm dan sering dijumpai pada pangkal batang, terlindungi di bawah daun kering atau di bawah partikel tanah. Warna pupa akan berubah menjadi kehitaman ketika akan memasuki fase imago. Serangan dewasa berupa ngengat abu-abu meletakkan telur secara berkelompok. Peletakan telur berlangsung selama 2-3 hari, bahkan berpanjang lebih dari 3-7 hari. Gejala serangan ulat gerayak. Tanaman yang
terserang ulat gerayak. Pada awalnya daun tampak berlubang-lubang, kemudian menjadi robek atau terpotong-potong. Serangan ulat gerayak berat menyebabkan daun tinggal tulang-tulangnya saja. Serangan ulat gerayak terjadi secara serentak dalam satu tanaman sampai daun tanaman habis, kemudian ulat berpindah ke tanaman yang lain. Ulat gerayak menyerang pada tanaman malam hari, sedangkan pada siang hari ulat bersembunyi di dalam tanah. Pengendalian ulat gerayak terbagi menjadi 4, yaitu kultur teknis, dengan cara membajak lahan sebelum ditanami tanaman, menanam serempak sejak di tempat persemaian, melakukan pemupukan seimbang, memberi abu dan serbuk cabai di permukaan daun yang menggulung. Selanjutnya pengendalian mekanis. Cara paling sederhana adalah mencari dan mengumpulkan kelompok telur dan menghancurkan dengan tangan. Monitoring lahan seminggu 2 kali di masa vegetatif, terutama pada saat tingginya peletakan telur. Selanjutnya pengendalian biologi dengan menggunakan musuh alami, yaitu parasitoid, predator, virus, dan cendawan. Pengendalian kimia, pemberantasan dengan menggunakan pestisida hanya dilakukan bila populasi ulat gerayak mencapai ambang pengendalian dengan azas 6 tempat, jenis, dosis, konsentrasi, cara, waktu, dan sasaran. Perkenalkan, saya Sahrina. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan hama utama pada tanaman tomat, yakni lalat buah, atau nama latinnya yaitu Bactrocera sp. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya lalat buah ini merupakan salah satu dari banyaknya hama yang menyerang tanaman tomat, di mana serangan lalat buah ini memiliki daya rusak hampir 50% serangan, sehingga dapat mengganggu hasil panen. Nah, selanjutnya kita beralih ke taksonomi dari lalat buah itu sendiri, di mana ini menurut Reu dan Hancock tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, kingdom, di mana kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordonya Diptera, familinya Triptridae, genusnya Bactrocera, spesiesnya Bactrocera sp. Selanjutnya kita beralih ke morfologi lalat buah. Yang pertama, telur, di mana bentuk dari telur lalat buah yaitu bulat. Kemudian dia berukuran kecil dan memiliki ukuran kurang lebih 0,05 mm. Nah, telur yang baru dikeluarkan ini berwarna putih dan memiliki 2 tangkai mirip tanduk pada ujung anteriornya. Kemudian nimfanya, jadi telur berubah menjadi larva yang berwarna putih serta memiliki segmen pada bagian tubuhnya. Nah, segmen-segmen ini yang ada pada bagian tubuh lalat buah ini semakin tampak dan jelas, dan bagian mulut larva tampak menghitam. Selanjutnya imago, di mana imago ini berukuran 5,34 mm pada bagian depan kepala. Terdapat sepasang spot hitam bundar berukuran medium. Kemudian pupa. Nah, pada fase pupa ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari tubuh lalat buah menjadi kecoklatan dan segmen tubuhnya terlihat jelas, larva tidak aktif bergerak. Nah, selanjutnya kita masuk di biologi lalat buah. Jadi telurnya itu 2-4 hari, kemudian larva instar satunya 2-6 hari, kemudian larva instar 2-nya itu 2-6 hari, larva instar 3-nya 2-6 hari, prapupanya 1-2 hari, pupanya 10-12 hari, kemudian imagonya betina 23-27 hari, jantannya 13-15 hari. Nah, selanjutnya kita masuk di ekologi lalat buah. Yang pertama, tentunya telurnya, di mana telur lalat buah ini akan diletakkan di dalam buah yang merupakan tempat yang aman dan tidak terkena sinar matahari, serta umumnya diletakkan pada buah yang cenderung lunak dan memiliki permukaan yang sedikit kasar. Kemudian, larva.
Larva berkembang di dalam daging buah. Pada instar ketiga, larva keluar dari dalam daging buah dan akan menjatuhkan dirinya ke permukaan tanah lalu masuk di dalam tanah. Nah, untuk pupa, larva akan keluar dari buah dan jatuh ke permukaan tanah dan selanjutnya akan masuk ke dalam tanah. Setelah itu larva akan menjadi pupa di dalam tanah dan keluar ketika akan berubah menjadi imago. Nah, pada fase imago. Nah, imago lalat buah akan aktif berkembang dan menyerang buah, khususnya pada siang hari sehingga lalat buah mendapat cahaya yang cukup akan segera bertelur. Nah, lalu bagaimana dengan gejala serangan lalat buah? Nah, gejala serangan ini akan ditandai dengan lalat buah akan terlihat buah tomat yang masih muda. Tangkai buah tomat akan menguning dan berguguran. Jika telur lalat buah diletakkan di ujung buah, maka buah tomat akan terlihat menguning dan busuk serta sedikit basah. Pada buah tomat yang terserang hama lalat buah akan terdapat titik-titik hitam berkas tusukan lalat buah untuk meletakkan telurnya. Dan jika buah dibelah akan terlihat larva seperti ulat berwarna putih. Nah, untuk gejala serangannya teman-teman bisa lihat nanti di slide yang kami tampilkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengendalian lalat buah. Di sini untuk pengendalian lalat buah ini terdiri dari 4 jenis pengendalian. Pertama adalah pengendalian mekanis, di mana dalam pengendalian mekanis ini dapat kita lakukan dengan cara memasang perangkap atraktan yang dicampur sedikit lem tikus, dan untuk lebih efektifnya bisa ditambah aroma buah atau esensi yang matang. Nah, sementara itu untuk pengendalian kimianya kita dapat menggunakan insektisida berbahan aktif alfa, Cypermethrin 50 gram per liter, kemudian beta-sifitrin 25 gram per liter, kemudian ada Profenovos 500 gram per liter dan delta tamrin 25 gram per liter. Nah, untuk pengendalian biologinya yaitu menggunakan biostisida, bioreplen, dan pemanfaatan musuh alami. Dan yang terakhir ada teknik serangan bandul atau TSM. Nah, untuk pengendalian yang terakhir yaitu bisa menggunakan kultur teknis atau pengendalian secara teknis ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi kebun dan pembersihan gulma. Nah, itulah tadi materi seputar dengan hama utama pada tanaman tomat lalat buah. Kutu daun atau Apis gospi. Klasifikasi kutu daun yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Homoptera, family Apisidae, genus Apis, spesies Apis gospi. Morfologi kutu daun, telur yang baru diletakkan berwarna kuning tetapi segera menjadi hitam mengkilat. Telur-telur itu diletakkan pada tumbuhan. Nimfa berwarna abu-abu sampai hijau, kadang mempunyai tanda hitam pada kepala, toraks, dan bakal sayap, serta abdomen berwarna hijau ke hitam-hitaman. Imago tak bersayap. Imago tanpa sayap memiliki panjang 1-2 mm, warna bervariasi mulai dari hijau cerah sampai hijau gelap. Imago bersayap. Imago bersayap memiliki panjang 1,1 sampai 1,7 mm, kepala dan toraks berwarna hitam, abdomen kuning kehijauan, dan ujung abdomen lebih gelap. Biologi kutu daun yaitu telur 3-4 hari, nimfa 14-18 hari, imago 5-6 hari. Ekologi kutu daun, telur diletakkan di daun hingga menetas. Telur yang diletakkan rata-rata berjumlah 5 butir setiap hari selama 16-18 hari. Nimfa, setelah telur menetas kemudian menjadi nimfa, di mana stadia nimfa berumur 14-18 hari. Imago kutu daun mulai berproduksi pada umur 5-6 hari setelah berubah dari nimfa menjadi imago. Imago kutu daun dapat bertelur sampai 73 butir telur selama hidupnya. Gejala serangan kutu daun. Kutu daun ini biasanya menyerang pada bagian bawah daun tanaman tomat.
Tanda dari serangan kutu daun hijau adalah tanaman menjadi kerdil, daun menjadi jejak dan bergeriting, lama-kelamaan daun menjadi rapuh dan akhirnya rontok. Cara pengendalian kutu daun yaitu dengan 4 cara. Saat pertama, pengendalian mekanis, pemasangan perangkap hama, insect adivesta strap paper, buatan Taiwan, lembaran kertas kuning mengandung lem. Kedua, pengendalian kimia. Pengendalian dengan insektisida kimia yang berbahan aktif atau dengan insektisida nabati dilakukan apabila populasi hama sudah di atas ambang kendali. Selanjutnya, pengendalian biologi. Pemanfaatan musuh alami hama seperti Menocellus, Sex maculatus, Inciodo, Scetaris apidius sp, dan Lispelus fabrum. Selanjutnya, kultur teknis, mengatur waktu tanaman, mengatur waktu tanam, pergiliran tanaman, mengurangi pemupukan dan pemangkasan tanaman yang terserang berat. Ulat tanah atau Agrotis ipsilo. Klasifikasi: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, Famili Nectoidae, Genus Agrotis, Species Agrotis ipsilon. Morfologi: ulat tanah. Telur berwarna krim, berbentuk bulat, permukaan bergaris, diameter 1/5 inci, dan sering ditemukan di bagian bawah tanah. Larva hidup di bawah permukaan tanah. Larva yang baru lahir panjangnya 1/25 inci dan larva dewasa mendekati 2 inci. Larva gemuk berbentuk silinder dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu, kepala berwarna coklat tua dengan 2 titik putih. Pupa berwarna coklat terang berkilau atau coklat gelap. Pupa dibentuk di permukaan bawah tanah dengan kokon terbuat dari tanah. Imago, sayapnya sepanjang 1-5 atau 8 hingga 2 inci. Biologi ulat tanah. Stadium telur berlangsung 4 hari, larva berkembang sekitar 36 hari, pupa berkembang selama 5-6 hari, imago dapat bertahan hingga selama 20 hari. Ekologi ulat tanah. Telur diletakkan satu-satu dalam kelompok imago, biasanya bertelur pada tanaman atau bagian tanaman yang dekat dengan tanah. Larva serangga hidup di dalam tanah. Larva pada siang hari bersembunyi di dalam tanah, dan pada malam hari serangga ini merusak tanaman, terutama pada tanaman di pembibitan dan pada tanaman muda. Pupa berada dan dibentuk di permukaan bawah tanah dengan kokon terbuat dari tanah. Lamanya daur hidup tergantung pada tinggi rendahnya suhu udara. Pada siang hari, berkupu-kupu ini sering terdiam di bawah daun yang dekat dengan tanah. Begitu sore hari, kupu-kupu ini berterbangan. Saat inilah telurnya diletakkan pada daun muda, baik secara tunggal maupun secara bersamaan. Gejala serangan ulat tanah. Ulat tanah atau sering juga disebut dengan ulat pemotong, karena ulat ini merusak dan menyerang tanaman tomat dengan memotong bagian batangnya, dan ulat ini biasanya beraksi pada malam hari dan siang hari. Ulat ini bersembunyi di dalam tanah. Pengendalian ulat tanah. Pengendalian mekanis. Pembiaran lahan untuk sementara waktu atau tidak ditanami, semisalnya untuk satu kali atau musim tanam. Penggunaan lampu perangkap, penghalang atau barrier. Pengendalian kimiawi. Penyemprotan pestisida berbahan aktif. Pengendalian biologi. Penanaman tanaman refugia, pemanfaatan cendawaan entomopatogerik sebagai pestisida nabati.
pengendalian kultur teknis, penggunaan mulsa plastik atau PHP, melakukan pengenangan selama 1 hari berturut untuk memutuskan larva. Terima kasih. Baik, itulah tadi rangkaian materi yang sempat disampaikan oleh para presenter kita. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi buah wawasan baru bagi kita semua. Saya Sahrina mewakili teman-teman dari kelompok 7 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam presentasi ini kami masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.